Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini, pada Jumat kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan, dan tentu saja kita masih bisa merasakan nafas yang segar dan menghadiri kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni sholat Jumat. Tentu jika bukan karena rahmat, karunia, dan inayah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi kita tidak bisa melangkahkan kaki kita menghadiri sholat Jumat pada siang hari ini. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua terus dengan usaha kita sekuat tenaga kita meneladani akhlakul karimah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tersebut. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, setiap Jumat kita senantiasa terus diingatkan, dan pada momentum khutbah kali ini juga khotib mengingatkan diri pribadi khotib dan kepada jemaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di dalam hidup yang singkat ini, di dalam dunia yang fana ini. Mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan sekuat tenaga kita mengerjakan segala perintah Allah, dan juga dengan usaha dan sekuat tenaga kita pula meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, perintah dan larangan Allah itu bukan untuk Allah itu sendiri. Yakinlah bahwa apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan bagi kita umat manusia, sesungguhnya itu untuk kebaikan kita sebagai manusia itu sendiri. Tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun larangan Allah yang mencelakakan kita. Justru larangan, perintah yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah, bentuk cinta Allah kepada kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua jemaah yang hadir di masjid yang agung pada siang hari ini adalah bagian dari kelompok, bagian dari jemaah yang nantinya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, momentum khutbah kali ini izinkanlah khotib mengingatkan kita semua tentang pentingnya menyikapi perbedaan. Bagaimana tuntunan Islam menyangkut sikap kita dalam menyikapi perbedaan.
Jemaah yang berbahagia, kita ini bangsa yang sangat besar. Ada 270 jutaan warga bangsa dan merupakan ya penduduk terbesar keempat di dunia. Kita tahu jemaah yang berbahagia, saking besarnya kita ini, kita punya 17.000 lebih pulau, bayangkan. Ya. Kita punya 1.340 suku bangsa. Ini kalau dicari di dunia-dunia nggak ada sebesar kita ini. Kita punya 7.000 lebih tradisi-tradisi ya di berbagai tanah air kita ini, di berbagai daerah. Kita punya 6 agama, dan di dalam agama itu banyak aliran-aliran, banyak mazhab-mazhab, banyak kelompok-kelompok tentunya ya. Ada perbedaan pandangan, ada perbedaan praktek. Kita juga punya 617 bahasa, bayangkan. Punya logat yang berbeda-beda, bahkan di dalam satu kecamatan pun itu satu bahasa ada lagi perbedaan-perbedaan bahasanya lagi. Luar biasa sekali. Sidang jemaah yang berbahagia, perbedaan-perbedaan atau keragaman yang kita miliki ini merupakan kekayaan, hasanah yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa kita. Ini menjadi modal bagi kita untuk maju. Ini menjadi modal bagi kita untuk menjadi bangsa yang besar. Ini menjadi modal bagi kita untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Tapi juga di sisi lain, keragaman ini boleh jadi menjadi malapetaka bagi kita, menjadi bencana bagi kita, menjadi sumber konflik, bahkan sumber peperangan antara sesama saudara, sesama anak bangsa. Kalau perbedaan-perbedaan ini tidak bisa kita sikapi. Karena itu, izinkanlah khotib menyampaikan tuntunan Islam, bagaimana kita menyikapi keragaman atau perbedaan ini. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama, Islam memberikan tuntunan kepada kita bahwa perbedaan atau keragaman merupakan sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Perbedaan atau keragaman itu adalah memang kehendak Allah. Allah yang menciptakan perbedaan itu. Allah yang menginginkan adanya perbedaan itu. Bukan kita. Jadi kalau kita membenci perbedaan, memusuhi perbedaan, artinya kita ibaratnya menolak kehendak Allah. Karena itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, boleh jadi jamaah yang berbahagia sering mendengar ayat ini. Al-Hujurat ayat 13, Allah mengingatkan kepada kita, memberitahu kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Wahai sekalian manusia, aku menciptakan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan, dan kemudian aku menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Lita'arafu itu apa, bapak-bapak sekalian? Agar kita itu saling kenal mengenal di antara perbedaan-perbedaan tadi. Inna akramakum indallahi atqakum, dan di mata Allah nggak ada perbedaan-perbedaan itu yang membuat kita menjadi tinggi derajatnya, yang membuat kita menjadi mulia, tidak ada. Yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa, Allah mengingatkan kepada kita. Tadi lita'arafu oleh para ulama jamaah yang berbahagia, bukan sekedar mengenal nama. Ya, lita'arafu juga itu memahaminya. Lita'arafu itu adalah menghormatinya. Bahkan lita'arafu dimaknai sebagai kita bisa bekerja sama walaupun kita berbeda. Bahkan berbeda keyakinan pun kita tidak ada halangan kita untuk bekerja sama, membangun pendidikan, membangun kesehatan, membangun sosial, membangun bangsa secara bersama. Inilah makna lita'arafu itu. Jadi Allah menciptakan perbedaan, jamaah yang berbahagia, bukan untuk kita itu memusuhinya. Bukan untuk kita itu membencinya, apalagi mau membumi hanguskannya, tidak. Perbedaan yang Allah ciptakan berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah agar kita lita'arafu tadi. Kita saling kenal mengenal, indah sekali. Ini tuntunan Allah
Ya, yang pertama kita harus menyadari Bapak jamaah, Bapak-bapak sekalian, bahwa perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah, kehendak Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan cara tadi, li ta'arafu. Yang kedua, karena perbedaan adalah sunnatullah, maka Allah menuntunkan kepada kita agar kita itu bersikap adil dan penuh kasih sayang walaupun berbeda. Ini memang tidak mudah, jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang kalau kita itu nggak suka sama orang, benci sama kelompok tertentu, agama tertentu, kadang kita nggak adil. Nggak adil kita itu. Ya, kita aja yang dapat pendidikan yang bagus, agama lain nggak boleh, kelompok lain nggak boleh. Kita aja yang mau dapat akses ekonomi yang bagus, yang lain nggak boleh, dan seterusnya. Kadang-kadang nggak adil, karena benci, karena tidak suka. Allah melarang hal demikian. Ya, bahkan dalam Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah, kata Allah, ya bukan kata saya, jamaah yang berbeda. Janganlah, ya, karena kebencianmu terhadap satu kaum, terhadap satu kelompok, membuatmu berlaku tidak adil. Ini dalam sekali firman Allah ini. Jangan karena ketidaksukaan kita, kebencian kita terhadap seseorang membuat kita berlaku tidak adil. Ya. Lalu Allah mengatakan berlaku adillah, karena adil itu dekat sekali dengan takwa. Nah, ini luar biasa. Selain adil tadi, prinsip yang kedua tadi adalah kita diperintahkan untuk kasih sayang walaupun kita berbeda. Hidup penuh kasih. Jadi jamaah yang berbahagia, ada prinsip hidup Rasulullah. Jadi prinsip hidup Rasulullah itu adalah irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ini prinsip hidup Rasulullah. Kata Rasulullah, cintailah yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Rahmatilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Makanya kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi, sirah Nabawi itu, hampir Nabi itu tidak ada di dalam hatinya itu kebencian, tidak ada. Walaupun kepada musuhnya, ya. Walaupun kepada musuhnya, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Makanya ada dalam sebuah hadis, jemaah yang berbahagia, suatu waktu ada jenazah Yahudi yang lewat di hadapan Nabi dan Aisyah. Nah, lalu Nabi berdiri, tiba-tiba berdiri Nabi ketika jenazah Yahudi itu dibawa, gitu ya, di hadapan Nabi, ya. Lewat di hadapan Nabi. Lalu Aisyah protes, wahai Rasulullah, mengapa engkau berdiri? Itu kan jenazahnya Yahudi. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, dia adalah Yahudi, tetapi dia adalah manusia. Bayangkan jemaah. Jadi Rasulullah itu penuh dengan kasih. Ini tidak mudah bagi kita sebagai umatnya, karena itu khotib mengingatkan untuk diri khotib dan kepada kita semua untuk tetap berlaku adil dan penuh kasih kepada walaupun berbeda dengan kita. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, jemaah yang berbahagia, yaitu kita dituntunkan oleh Islam dalam menyikapi perbedaan itu adalah kita harus bersikap toleran dan juga tidak memaksakan kehendak. Ini ajaran Islam yang luar biasa. Makanya ada ayat yang sering kita dengar, jemaah yang berbahagia, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan di dalam kita itu memaksakan orang untuk masuk Islam, nggak boleh, dilarang. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Karena udah jelas jalan kebenaran dan jalan ketidakbenaran, jalan kesesatan udah benar. Tinggal kita memberitahukan, kita mendakwakan. Kalau orang mau nerima, silakan. Tidak mau menerima juga silakan. Karena pada akhirnya jemaah yang berbahagia, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas kita sebagai manusia memaksakan. Karena itu para ulama memaknai la ikraha fiddin itu, yaitu memiliki konsekuensi apa? Kita diberi kebebasan untuk berkeyakinan. Ya. Termasuk juga kita memberikan kebebasan bagi yang lain untuk berkeyakinan. Nggak boleh kita membatasi keyakinan orang lain walaupun kita tidak suka. Kemudian kita juga bebas menjalankan ajaran agama kita. Demikian pun juga yang lain, jamaah yang berbahagia, juga memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Kita nggak boleh memaksa mereka, tidak boleh membatasi mereka. Ini ajaran Islam. Nah, karena itu jamaah yang berbahagia,
Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Allah juga mengingatkan kepada kita kebebasan keyakinan, ya. La ikraha fiddin, itu poinnya. Kemudian kebebasan beribadah dan juga hidup dan beragama harus dengan tulus. Nah, ini yang mau khatib katakan, kita beragama itu beragama dengan tulus, bukan dengan paksaan. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang berikutnya adalah prinsip yang terakhir, yang keempat adalah anjuran berbuat baik kepada yang berbeda. Jadi jemaah yang berbahagia, dalam Islam walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda pandangan, bahkan berbeda pilihan politik misalnya, itu kita tetap dianjurkan oleh ajaran Islam untuk berbuat baik. Ini berdasarkan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jemaah yang berbahagia, ada satu kisah dalam sebuah hadis. Biasanya Rasulullah itu kalau masak, meminta Aisyah untuk masak, itu dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Suatu ketika Aisyah membuat acara hajatan, ya kalau kita di Indonesia, ya, kenduri, menyembelih seekor kambing. Seperti biasa Rasulullah setiap kali masak memperbanyak kuahnya itu, kemudian dibagikan. Lalu Aisyah membagikan ke tetangga-tetangga, ya. Lalu Nabi bertanya, wahai Aisyah, mungkin Nabi tahu ini Aisyah enggak memberikan ke salah satu tetangga. Wahai Aisyah, apakah engkau sudah memberikan kepada si fulan? Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, mengapa saya memberikan? Dia kan Yahudi. Nabi mengatakan, Aisyah, silakan antarkan makanan itu kepada tetangga kita, karena dia juga adalah tetangga kita. Masya Allah, bayangkan jemaah yang berbahagia. Ini juga dipraktekkan oleh para ulama, para sahabat. Betapa kita tidak ada halangan bagi kita, kaum muslimin, berbuat baik kepada siapapun, termasuk yang berbeda agama dengan kita. Kendati kita nggak suka, ya nggak suka kita. Wah, kenapa sih masuk Islam aja lah gitu, nggak suka. Tapi inilah ajaran Islam, penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Bahkan karena kebaikan Rasulullah ini, jemaah yang berbahagia, bapak-bapak mungkin pernah mendengar namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah bahkan oleh ilmuwan Robert N. Bellah menyebutnya ini sebagai konstitusi paling modern dalam sejarah umat manusia. Namanya Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah ini diantaranya adalah semua perbedaan di Madinah itu diikat dalam satu perjanjian. Punya hak yang sama, hak ekonomi yang sama, hak ibadah, kebebasan beribadah yang sama, hak melindungi segenap warga Madinah yang sama. Saya ingin menceritakan satu kisah yang diceritakan oleh seorang sejarawan terkenal yang bahkan disebut sebagai penulis pertama sirah, Ibnu Ishaq. Belum menceritakan bahwa ketika perang Uhud, jemaah yang berbahagia, itu ada ada kelompok Yahudi yang ikut. Bapak-bapak jemaah yang berbahagia mungkin belum pernah mendengar sebagian. Karena kita kadang taunya perang Uhud itu perang antara kaum kafir dengan kaum muslim. Ternyata menurut Ibnu Ishaq ada kelompok Yahudi yang ikut dalam perang Uhud itu. Kemudian pimpinan Yahudinya meninggal. Namanya siapa? Namanya Muhairik. Muhairik ini adalah tokoh Yahudi yang sangat baik sekali kepada Rasulullah. Dan tentu juga Rasulullah baik sekali sama beliau. Dan dia berpegang kepada Piagam Madinah tadi. Berpegang kepada konstitusi yang
sepakati bersama tadi, dia meninggal dalam perang Uhud. Lalu para sahabat kasih tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Muhairik meninggal, terbunuh di perang Uhud. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat, Muhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Masya Allah. Betapa Rasulullah mampu menyatukan berbagai keragaman demi membela tanah air Yahudi. Jemaah yang berbahagia, pada momentum khutbah kali ini, apalagi kita memasuki tahun-tahun politik, kadang-kadang jemaah yang berbahagia, lebih banyak yang ditonjolkan itu adalah perbedaannya, bukan persaudaraannya. Karena itu, mari kita berpegang kepada ajaran Islam yang khotib sampaikan tadi, menyadari bahwa keragaman adalah sunatullah. Yang kedua, adil dan penuh kasih sayang terhadap sesama, walaupun berbeda dengan kita, termasuk mungkin berbeda pilihan politik. Yang ketiga, bersikap toleran dan tidak memaksakan kehendak kita. Karena boleh jadi kebenaran menurut kita, tapi menurut yang lain boleh tidak. Nah, inna dina indallahil Islam, itu sering kita, bahwa Islam agama yang paling agung, agama yang diridhoi oleh Allah. Kita harus percaya itu. Kalau kita nggak percaya itu, kita nggak Islam, jemaah yang berbahagia. Tapi juga Islam melarang kita nggak boleh. Inna dina indallahil Islam, agama saya yang paling benar, agama ente salah. Itu juga tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ya. Nggak boleh kita menunjuk-nunjuk ajaran agama lain, bahkan nggak boleh dilarang memaki simbol-simbol agama yang lain. Inilah Islam. Mungkin bagi kita berat menerimanya. Rasulullah sudah mempraktekannya di dalam sejarah, terutama interaksi Rasulullah dengan yang berbeda di Madinah. Dan yang terakhir tadi adalah anjuran berbuat baik kepada yang berbeda. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, ya, 4 prinsip pokok ini kita bisa pegang, kita bisa menjadi nilai yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita bisa menebarkan kedamaian, keharmonisan, sehingga juga bangsa kita dijauhkan dari segala macam hal-hal yang bisa merusak perjalanan bangsa kita menuju Indonesia emas tahun 2045 itu.